Di lereng Gunung Lawu yang selalu diselimuti kabut tebal, berdiri sebuah monumen batu yang menantang nalar sejarah manusia, yaitu Candi Suku. Bangunan purba ini tidak terlihat seperti candi Hindu pada umumnya di Tanah Jawa, melainkan lebih menyerupai piramida suku Maya di Amerika Tengah yang sangat jauh lokasinya. Seorang arkeolog muda bernama Arya berdiri di hadapan struktur megah ini sambil memegang sketsa kuno yang ia temukan di perpustakaan rahasia peninggalan Belanda. Ia merasa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di balik relief-relief unik dan arca kura-kura raksasa ini. Sebuah rahasia besar yang mungkin akan mengubah peta sejarah dunia selamanya jika berhasil diungkapkan hari ini. Sinar matahari sore mulai memudar saat cangkul kecil yang dipegang erat oleh tangan Arya tiba-tiba membentur sesuatu yang sangat keras di area ekskavasi belakang candi utama. Dengan hati-hati, ia mulai menyapu debu tanah liat dari permukaan sebuah pecahan prasasti batu hitam yang tidak pernah tercatat dalam dokumen arkeologi resmi manapun. Simbol-simbol yang terukir di permukaan batu itu tampak seolah bergetar saat tersentuh ujung jarinya, memancarkan aura dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsumnya secara tiba-tiba. Ini bukan sekedar batu nisan biasa, melainkan sebuah potongan teka-teki kuno yang sengaja dikubur oleh para leluhur masa lalu agar tidak pernah ditemukan oleh manusia modern yang ceroboh. Saat Arya mengangkat pecahan prasasti itu ke arah cahaya, angin gunung yang kencang tiba-tiba bertiup dengan suara meraung yang sangat tidak wajar di telinganya. Bayangan-bayangan hitam di sekitar candi seolah mulai memanjang dan bergerak sendiri, menciptakan siluet makhluk-makhluk aneh yang menari di dinding batu yang sudah berlumut. Ia merasakan sepasang mata yang tak terlihat sedang mengawasi setiap gerak-geriknya dari balik kegelapan hutan yang mengelilingi situs keramat ini. Bisikan-bisikan halus dalam bahasa Jawa kuno mulai memenuhi benaknya, memperingatkan bahwa ada pintu yang tidak boleh dibuka kembali setelah berabad-abad lamanya tersegel dengan ritual yang sangat kuat dan rahasia. Malam itu, seorang sesepuh desa yang wajahnya sudah dipenuhi kerutan waktu mendatangi tenda penelitian Arya dengan langkah yang sangat berat dan penuh kekhawatiran. Beliau memohon dengan suara gemetar agar penggalian dihentikan seketika sebelum bulan mencapai puncak gerhana totalnya yang akan segera terjadi esok malam. Sang sesepuh bercerita tentang kutukan yang tertidur di bawah arca kura-kura raksasa, sebuah entitas yang haus akan pengorbanan jika segel utamanya sampai rusak atau terganggu oleh tangan manusia. Namun, ambisi besar Arya sebagai ilmuwan membuatnya mengabaikan peringatan mistis tersebut, karena ia percaya bahwa semua fenomena aneh yang ia alami hanyalah sekedar halusinasi akibat kelelahan bekerja di bawah tekanan. Arya menghabiskan seluruh malamnya di dalam tenda untuk meneliti hubungan antara arsitektur Candi Suku dengan teori konspirasi alien kuno yang sering ia baca di internet. Bentuk piramida terpangkas ini sangat identik dengan situs Chichen Itza di Meksiko, yang menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana dua peradaban yang terpisah samudra bisa memiliki desain yang sama. Ia mulai menduga bahwa candi ini bukan dibangun sebagai tempat pemujaan biasa, melainkan sebagai sebuah mesin energi atau mungkin penjara bagi sesuatu yang berasal dari luar pemahaman manusia. Setiap baris kalimat dalam buku catatannya kini dipenuhi dengan sketsa simbol-simbol aneh yang ia temukan pada pecahan prasasti hitam yang ia gali tadi sore. Tiba-tiba Arya terlelap dalam tidurnya dan mendapatkan sebuah penglihatan masa lalu yang sangat nyata, seolah-olah ia sedang berada di masa kejayaan Majapahit akhir. Ia melihat kerumunan orang berjubah putih sedang melakukan ritual besar di atas pelataran candi saat langit berubah menjadi merah darah karena gerhana bulan. Di tengah-tengah mereka, sebuah arca kura-kura raksasa tampak bercahaya kebiruan, berfungsi sebagai pusat aliran energi yang sangat kuat dari dalam perut bumi. Namun, ritual itu bukanlah sebuah perayaan, melainkan upaya terakhir para pendeta untuk mengunci sebuah lubang hitam yang terus-menerus mengeluarkan suara geraman makhluk purba yang sangat mengerikan dan haus akan kebebasan. Keesokan harinya, suasana di sekitar Candi Suku terasa sangat mencekam, seolah-olah alam sendiri sedang menahan napas menunggu sesuatu yang besar terjadi. Arya kembali ke lokasi arca kura-kura raksasa yang terletak di pelataran utama, membawa peralatan sensor ultrasonik untuk memindai apa yang ada di bawah lapisan batunya. Hasil pemindaian menunjukkan adanya ruang kosong berbentuk lorong spiral yang memanjang jauh ke bawah tanah, tepat di bawah titik pusat arca tersebut berada. Jantungnya berdegup kencang karena ia menyadari bahwa legenda tentang lorong rahasia menuju inti bumi mungkin bukanlah sekadar isapan jempol belaka, melainkan sebuah realitas fisik yang nyata dan tersembunyi. Saat matahari mulai tenggelam dan bayangan bulan perlahan mulai menutupi piringan matahari, Arya menyadari bahwa waktu yang ia miliki tidaklah banyak lagi.
Penduduk desa sudah mengungsi menjauhi area candi karena ketakutan, meninggalkan Arya sendirian dengan obsesinya yang semakin liar dan tak terkendali di lokasi penggalian. Ia mulai menggeser sebuah tuas tersembunyi yang ia temukan di sisi arca kura-kura, mengikuti petunjuk simbol yang ia pecahkan dari prasasti hitam sebelumnya. Suara gesekan batu besar yang saling beradu mulai terdengar, menggetarkan permukaan tanah di bawah kakinya dan meruntuhkan beberapa bongkahan batu tua yang ada di sekitarnya dengan sangat keras. Lantai batu di bawah arca kura-kura raksasa itu tiba-tiba bergeser dengan suara gemuruh yang memecah keheningan malam gerhana bulan total yang mencekam. Arya tertegun melihat sebuah tangga spiral yang menuju ke kegelapan abadi di bawah fondasi candi yang sangat kuat dan kokoh ini. Bau tanah basah dan aroma dupa purba yang sangat menyengat menyeruak keluar. Seolah-olah ruangan ini telah menunggu ribuan tahun untuk dihirup kembali udaranya oleh manusia. Tanpa ragu sedikit pun, namun dengan jantung yang berdegup kencang, ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam lubang hitam itu, hanya berbekal sebuah senter kecil dan rasa ingin tahu yang besar. Arya menuruni tangga batu yang licin dan berlumut, sementara dinding lorong itu dipenuhi dengan relief yang menggambarkan peperangan antara manusia dan makhluk raksasa bersayap. Cahaya senternya sesekali menangkap pantulan kristal-kristal aneh yang tertanam di dinding, yang seolah-olah berdenyut mengikuti detak jantungnya yang semakin tidak beraturan. Semakin dalam ia melangkah, suhu udara di sekitarnya terasa semakin panas, seolah-olah ia sedang mendekati dapur api raksasa di pusat bumi ini. Ia mulai mendengar suara detak jantung yang sangat besar dan lambat, bergema dari ujung lorong yang gelap, menandakan bahwa ada sesuatu yang hidup sedang tertidur di dalam. Di ujung lorong, Arya sampai di sebuah ruangan berbentuk kubah raksasa, yang di tengahnya terdapat sebuah peti batu transparan yang terbuat dari bahan mirip kaca meteorit. Di dalam peti tersebut, ia melihat sosok makhluk purba yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, terbungkus oleh jaring-jaring energi berwarna keemasan yang sangat terang. Pecahan prasasti yang ia bawa mulai bersinar dengan sangat kuat, seolah-olah ingin kembali menyatu dengan struktur utama yang ada di hadapannya saat ini. Arya baru menyadari bahwa prasasti itu adalah kunci terakhir untuk membuka atau justru memperkuat segel yang menahan makhluk ini agar tidak keluar ke dunia atas. Tiba-tiba, bumi berguncang dengan sangat dahsyat, menyebabkan beberapa pilar batu di ruangan tersebut mulai retak dan runtuh menimpa lantai dasar. Makhluk di dalam peti itu mulai membuka matanya yang berwarna merah menyala, memancarkan gelombang ketakutan yang luar biasa langsung ke dalam pikiran Arya. Suara bisikan leluhur kembali terdengar, namun kali ini lebih jelas, memerintahkannya untuk segera menghancurkan prasasti kunci tersebut jika ingin menyelamatkan dunia dari kehancuran total. Arya berdiri di persimpangan jalan yang sangat sulit, antara meraih ketenaran sebagai arkeolog penemu spesies baru atau mengorbankan artefak paling berharga demi keselamatan umat manusia secara keseluruhan. Tanpa membuang waktu lebih banyak lagi, Arya mengangkat pecahan prasasti hitam itu tinggi-tinggi ke atas kepalanya dengan tangan yang gemetar hebat karena tekanan energi. Ia melihat bayangan makhluk itu mulai merayap keluar dari retakan peti batu, membawa hawa dingin kematian yang sangat mengerikan ke seluruh ruangan bawah tanah ini. Dengan penuh keberanian dan teriakan yang memecah kesunyian, Arya membanting prasasti tersebut ke lantai batu yang keras hingga hancur keping-keping menjadi debu yang tak bersisa. Seketika, ledakan cahaya putih yang sangat menyilaukan memenuhi seluruh ruangan, menelan sosok makhluk purba tersebut kembali ke dalam kegelapan yang paling dalam dan abadi. Goncangan gempa perlahan berhenti, dan keheningan yang luar biasa kembali menyelimuti ruangan di bawah Candi Sukuh yang kini mulai terasa sangat tenang. Arya terduduk lemas di lantai, menyadari bahwa semua artefak berharga yang ia temukan kini telah musnah demi mencegah bencana yang lebih besar terjadi di dunia. Ia melihat ke arah peti batu yang kini telah kosong dan tidak bercahaya lagi. Seolah-olah semua kejadian mistis barusan hanyalah sebuah mimpi buruk yang sangat panjang. Namun, luka goresan di tangannya dan sisa-sisa debu prasasti di lantai menjadi bukti nyata bahwa ia baru saja melakukan pilihan yang sangat krusial bagi sejarah. Dengan sisa tenaga yang masih ia miliki, Arya mulai merangkak naik kembali menuruni tangga spiral menuju ke permukaan candi di atas sana. Saat ia keluar dari balik arca kura-kura raksasa, ia melihat gerhana bulan telah berakhir dan cahaya fajar mulai menyingsing di ufuk timur Gunung Lawu,
Seluruh peralatan penelitiannya telah hancur berserakan karena gempa tadi. Namun ia merasa sebuah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat sepenuhnya. Ia tidak memiliki bukti fisik apapun untuk ditunjukkan kepada dunia tentang penemuannya. Tapi ia tahu jauh di dalam hatinya bahwa ia telah menjalankan tugas sucinya sebagai penjaga sejarah. Sesepuh desa yang menunggunya di kejauhan hanya tersenyum tipis dan mengangguk perlahan. Seolah-olah beliau sudah mengetahui hasil akhir dari perjuangan yang dilakukan Arya semalam. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka, hanya rasa hormat yang mendalam terhadap rahasia alam yang memang seharusnya tetap menjadi rahasia selamanya. Arya memutuskan untuk meninggalkan karir arkeologinya dan memilih untuk hidup tenang di lereng gunung, menjaga kesucian Candi Sukuh dari tangan-tangan jahil yang hanya mementingkan ego semata. Ia menyadari bahwa beberapa hal di dunia ini memang lebih baik tetap terkubur dan tidak pernah diganggu agar keseimbangan alam semesta tetap terjaga dengan baik. Kini, Candi Sukuh kembali tenang dalam pelukan kabut abadi Gunung Lawu, menyimpan rahasianya sendiri dari mata dunia yang penuh dengan rasa ingin tahu yang berlebihan. Namun, setiap kali gerhana bulan terjadi, penduduk setempat bersumpah bahwa mereka masih bisa mendengar suara dentuman kecil dari bawah tanah yang sangat dalam. Apakah pengorbanan Arya sudah cukup untuk mengunci kegelapan itu selamanya? Ataukah itu hanya sebuah penundaan sementara sebelum sesuatu yang lebih besar bangkit kembali di masa depan? Jangan lupa untuk klik tombol suka dan bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah rahasia sejarah sebaiknya tetap terkubur atau diungkap saja ke permukaan?